Halo, perkenalkan nama saya Andika Pandya Wijaya. Di sini saya dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang penelitian yang kelompok 6 lakukan yang berjudul Pengaruh Media Pembelajaran Virtual Reality Edukatif dalam Meningkatkan Efektivitas Pembelajaran pada Pendidikan Vokasi Teknologi dan Teknik. Di sini kelompok 6 terdiri dari 3 orang. Yang pertama itu Andika Pandya Wijaya atau saya sendiri, dan kedua rekan saya Irfan dan Lintang. Di sini saya akan langsung saja jelaskan tentang latar belakangnya. Jadi, alasan mengapa kita mengambil virtual reality dan menerapkannya kepada pendidikan vokasi. Di sini kita melihat bahwa pendidikan vokasi juga itu berperan penting dalam menyiapkan tenaga kerja. Namun memang pendidikan vokasi ini masih menghadapi banyak tantangan. Contohnya kayak keterbatasan fasilitas, teknologi yang belum mutakhir, atau ketidaksesuaian kompetensi dengan kebutuhan industri. Jadi kita menghadirkan virtual reality ini atau VR ini sebagai solusi yang bisa menyelesaikan atau menanggulangi masalah-masalah yang dihadapi yang disebut tadi. Nah, namun implementasi di VR ini juga terutama di Indonesia itu masih terbatas. Oleh karena itu, sedikit disclaimer bahwa penelitian ini dilakukan untuk menilai bagaimana VR ini dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran pada bidang teknologi dan teknik, serta mendukung kesiapan siswa dalam menghadapi tuntutan industri modern, tidak sebagai pengganti penuh, tapi sebagai bantuan untuk meningkatkan penanggulangan masalah yang disebut tadi gitu. Sini saya akan menjelaskan juga tentang tujuan dan manfaat dari penelitian yang kita ambil ini. Pertama, dalam tujuan. Yang pertama ada untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penggunaan media VR ini terhadap efektivitas pembelajaran, terutama di bidang vokasi, bidang teknologi dan teknik. Dan yang kedua ada untuk menganalisis sejauh mana media pembelajaran VR ini bisa membantu dan meningkatkan pemahaman konsep atau keterampilan praktik siswa vokasi. Yang ketiga ada untuk mengidentifikasi potensi penerapan VR sebagai media pendukung dalam pembelajaran vokasi yang lebih efisien, interaktif, dan relevan sesuai kebutuhan industri. Jadi simpulannya kita ingin mengetahui bagaimana si virtual reality ini tidak hanya dalam menyelesaikan masalah, tapi juga seberapa efektif media ini dapat membantu, terutama dalam pemahaman yang diterapkan kepada pendidikan gitu. Dan sini saya juga akan menyebutkan tentang manfaat penelitian yang kita ambil ini. Jadi yang pertama itu ada untuk institusi vokasi. Penelitian ini itu bisa menjadi acuan dalam pengembangan fasilitas yang memang berbasis teknologi. Terutama penggunaan VR juga bisa menjadi media praktis yang lebih sesuai, yang bisa menjadi referensi gitu untuk industri vokasi untuk menggunakan si media yang kita ambil ini, yaitu VR gitu ya. Nah, yang kedua juga ada untuk siswa vokasi. Jadi penggunaan VR juga bisa membantu siswa ini memahami materi teknis dengan lebih mudah melalui simulasi yang aman, menarik, dan bisa diulang kapan aja. Nah, ini juga bisa meningkatkan kesiapan siswa ini lebih siap, terutama di era modern ini di dunia kerja gitu ya. Dan yang terakhir ada untuk pengembangan ilmu. Jadi penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi referensi ataupun memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pembelajaran, terutama pada pengembangan media pembelajaran, khususnya di bidang vokasi ini. Itulah tujuan dan manfaat dari penelitian yang kita ambil. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Eskilase, dan di bagian metodologi penelitian izinkan saya untuk memaparkan
presentasi dari bagian metodologi penelitian dan yang seterusnya. Jadi di metodologi penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review ataupun SLR untuk mengumpulkan, menyeleksi dan menganalisis berbagai studi terkait penggunaan virtual reality dalam pendidikan vokasi. Proses SLR dilakukan melalui tahapan Prisma, mulai dari identifikasi artikel, penyaringan berdasarkan tema, penilaian kelayakan full text, hingga penentuan artikel yang benar-benar relevan. Sumber data diperoleh dari Google Scholar dan jurnal ilmiah open access dengan rentang tahun 2016 hingga 2015. Untuk mendapatkan hasil yang akurat, kami menggunakan rentang waktu artikel yang dipilih dari 10 tahun terakhir, yakni 2016 hingga 2025, untuk memastikan teknologinya masih relevan. Dari proses seleksi yang ketat, membuang artikel duplikat yang tidak relevan, kami akhirnya menyintesis 10 artikel berkualitas tinggi sebagai acuan utama analisis kami. Next slide. Masuk ke pembahasan hasil, temuan pertama kami adalah peningkatan kompetensi teknis. Berdasarkan analisis data, VR terbukti mampu menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik. Ini sangat krusial di bidang teknik yang menuntut presisi tinggi, seperti penjelasan welding, pemesinan, dan operasi mesin industri. Mengapa VR efektif? Di sini kuncinya adalah repetisi tanpa resiko. VR memungkinkan siswa melakukan latihan berulang-ulang untuk melatih feeling, sudut kemiringan, dan ketepatan prosedur tanpa takut merusak alat atau membuang bahan praktik. Hal ini didukung oleh temuan Ardiansyah dan kawan-kawan tahun 2020 yang menyatakan bahwa penggunaan simulator VR secara signifikan meningkatkan kesiapan siswa sebelum menghadapi alat nyata. Jadi saat mereka memegang alat asli, mereka sudah terbiasa dan lebih percaya diri. Oke, selanjutnya di penerapan VR di bidang teknologi dan teknik. Bagaimana penerapannya secara spesifik di berbagai jurusan teknik? Penerapan VR memberikan dampak besar pada aspek keamanan dan efisiensi. Pada bidang kelistrikan, siswa bisa melakukan troubleshooting rangkaian listrik bertegangan tinggi tanpa resiko tersengat listrik. Pada bidang teknik mesin, siswa bisa membongkar pasang struktur mesin yang rumit secara virtual. Data empiris dari penelitian Arkadiantika dan kawan-kawan tahun 2020 bahkan menunjukkan tingkat kelayakan yang sangat tinggi, yaitu mencapai 85,55% pada pembelajaran materi presisi seperti fiber optik. Namun perlu dicatat bahwa tidak semua materi bisa digantikan oleh VR. Materi yang butuh sensasi fisik berat atau sentuhan mekanis nyata tetap butuh praktik konvensional ataupun yang tradisional. Jadi VR di sini berfungsi sebagai jembatan strategis untuk meminimalisir biaya dan menjamin keselamatan sebelum praktis sesungguhnya. Mungkin sekian dari bagian yang saya paparkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lintang Ayu Maheswari dengan NIM 2400114. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yaitu hasil penemuan. Yang kedua ada peran VR dalam aspek pembelajaran. Berdasarkan berbagai penelitian, VR memberikan peningkatan signifikan terhadap pemahaman konsep, retensi pengetahuan, dan motivasi belajar siswa melalui visualisasi 3 dimensi yang imersif. Nah, VR juga mendukung pembelajaran yang lebih personal karena dapat disesuaikan dengan kebutuhan gaya belajar dan kecepatan siswa. Penelitian dari Supriyadi dan Hiknasari tahun 2019, Permana dan kawan-kawan tahun 2019 menunjukkan bahwa VR meningkatkan keterlibatan, motivasi, dan kemampuan kognitif, serta membuat siswa lebih aktif memahami materi melalui interaksi langsung dengan lingkungan virtual. Hasil temuan ketiga yaitu kesiapan SDM sebagai faktor kunci. Keberhasilan implementasi VR dalam pendidikan vokasi tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia, khususnya oleh guru. Studi Jaya tahun 2024 menegaskan bahwa kecanggihan VR tidak akan memberikan dampak optimal apabila tenaga pendidik belum memiliki kompetensi dalam mengoperasikan perangkat, mengelola konten, dan mengintegrasikannya ke dalam pembelajaran. Oleh karena itu, investasi perangkat VR harus disertai pelatihan guru dan meningkatkan kompetensi pedagogis agar teknologi dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan, efektif, dan relevan dengan kebutuhan pembelajaran teknik dan teknologi di SMK ataupun pendidikan vokasi. Hasil temuan keempat yaitu penerapan VR di bidang teknologi dan teknik.
Pemanfaatan VR pada program keahlian teknik seperti otomasi industri, teknik mesin, dan teknik listrik memberikan peluang besar untuk menghadirkan simulasi beresiko tinggi secara aman dan efisien. VR memungkinkan siswa memahami struktur mesin, melakukan troubleshooting, rangkaian listrik, hingga mensimulasikan prosedur-prosedur yang membahayakan tanpa harus menunggu ketersediaan peralatannya. Penelitian Arkadian Tika dan kawan-kawan tahun 2020 menunjukkan bahwa efektivitas tinggi VR pada materi presisi seperti fiber optik dengan kelayakan 84,55%. Namun, sebagaimana disampaikan Suryaman dan kawan-kawan tahun 2023 dan Salim tahun 2020, tidak semua materi cocok diajarkan dengan VR, terutama yang memerlukan kekuatan fisik atau sensasi mekanis nyata. Dengan perencanaan yang tepat dan guru yang kompeten, VR dapat menjadi solusi strategis dalam menjamin keselamatan praktik, memperluas kesempatan latihan teknis, serta meminimalisir biaya pembelajaran teknis. Oke, jadi kesimpulan hasil temuan kami yaitu berdasarkan hasil analisis dari berbagai penelitian, virtual reality atau VR itu terbukti memberikan dampak positif terhadap pembelajaran vokasi, terutama dalam meningkatkan pemahaman konsep, keterampilan teknis, dan motivasi belajar siswa. Nah, VR juga mampu menyediakan pengalaman praktik yang aman, interaktif, dan berulang, sehingga membantu siswa mematangkan kompetensi sebelum terjun ke peralatan nyata. Namun, efektivitasnya tetap dipengaruhi oleh kesiapan pengajar, kualitas perangkat, serta kesesuaian materi yang diajarkan. Nah, secara keseluruhan, VR menjadi solusi pembelajaran yang relevan untuk pendidikan teknologi dan teknik, terutama dalam mengatasi keterbatasan fasilitas praktik dan tuntutan industri yang terus berkembang. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.